Shalom, selamat pagi. Pada saat ini kita masuk dalam topik pembahasan kata benda deklensi pertama. Nah, tapi sebelum kita masuk di dalam kata benda deklensi pertama ini, perlu dulu kita mempelajari tentang aksen kata kerja. Nah, kata kerja Yunani senantiasa bertalian dengan beberapa unsur tertentu. Salah satunya adalah kata ganti orang sesuai jumlahnya. Nah, perhatikan di sini, sebelum kita masuk di dalam kata benda, maka perhatikan infleksi kata kerja terlebih dahulu. Infleksi kata kerja terdiri dari tunggal dan jamak. Yang mana tunggal dan jamak itu terdiri dari orang pertama, orang kedua, dan juga orang ketiga. Orang pertama tunggal memiliki akhiran omega, sedangkan orang pertama jamak memiliki akhiran omen. Kemudian orang kedua tunggal berakhiran eis, sedangkan jamak et. Selanjutnya orang ketiga tunggal berakhiran ei, dan orang ketiga jamak ausi. Ya. Jadi contohnya kalau misalnya kata blepo. Contoh kata blepo. Ini disebut pangkal kata, sedangkan ini disebut infleksi. Yang ini pangkal kata. Nah, jadi pangkal kata itu akan tetap, sedangkan yang hilang nantinya adalah infleksinya. Ya, infleksi ini akan berganti. Contohnya tadi kata blepo ini, maka orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ya kan? Tunggal jamak. Sehingga untuk blepo menjadi tetap blepo. Sedangkan untuk orang kedua tunggal menjadi blepeis. Kemudian orang ketiga tunggal blepei. Nah, kita masuk ke dalam jamak. Orang pertama jamak menjadi blepomen. Kemudian orang kedua jamak menjadi blepete. Dan orang ketiga jamak menjadi blepousi.
Perhatikan di sana huruf omega menjadi hilang atau terganti dengan infleksi lainnya dari orang pertama jamak, dua, dan orang ketiga baik tunggal maupun jamak. Begitulah cara penulisannya. Tetapi perlu diperhatikan bahwa di dalam kamus akan selalu ditulis dengan akhiran tunggal. Sehingga ketika saudara melihat di kamus itu semua akan selalu berakhiran omega. Jadi blepo sebenarnya artinya adalah saya sedang melihat, maka blepo itu juga dapat diartikan kalau dalam kamus artinya melihat. Sampai di sini pasti sudah mengerti. Sekarang kita masuk di dalam kata benda deklensi 2. Deklensi 1. Nah, perhatikan di sana ada beberapa kata kerja. Yang mana kata kerja deklensi 1 selalu memiliki ciri khas di mana selalu berakhiran eta. Selalu berakhiran eta ya. Perhatikan ini eta dengan artikel e. Sehingga ini sebenarnya cara menulisnya ini adalah he agape. Nah, selanjutnya nanti saudara akan menghafal terus semua kata-kata benda deklensi pertama ini. Perhatikan untuk gramatikalnya. Artikel he pada kosakata di atas menunjukkan bahwa kata benda itu adalah feminin. Demikian juga halnya dengan kata benda deklensi pertama yang berakhiran alfa maupun eta. Pada nominatif tunggal adalah feminin, sedangkan kata benda deklensi pertama yang berakhiran as, nanti perhatikan rumusnya, dan s pada nominatif tunggal adalah maskulin. Nah, aksen akut pada ultima dalam nominatif akan berubah menjadi sirkumpleks. Perhatikan di sini ya. Akan berubah menjadi sirkumpleks. Ya. Jika itu ultima panjang kecuali pada akusatif, semua kata benda deklensi pertama akan diberi sirkumpleks pada ultima dalam genetif serta ablatif jamak. Terdapat 5 jenis sistem atau infleksi dalam bentuk tunggal pada kata-kata benda deklensi pertama. Semua kata benda yang memiliki a, ya, bunyi a pada akusatif jamak selalu panjang. Ya, perhatikan di sini rumusnya. Di sini ada 5 rumus dari kata benda deklensi pertama. Ada jenis feminin bila pangkal berakhiran epsilon, iota, dan rho. Ya, semua yang berakhiran epsilon, iota, dan rho rumusnya seperti ini. Ya, rumusnya seperti ini. Artikel e berakhiran a. Nah, perhatikan di sini ini aja yang berbeda ya, yang sudah ditebalin. Bahwa jenis feminin bila pangkal berakhiran dengan e, i, dan atau rho, untuk genetif ablatif maka akan berakhiran as. Sedangkan untuk datif lokatif ataupun datif instrumen akan berakhiran a. Kemudian perhatikan contoh di sini. Lihat di sini kata kerjanya berakhiran konsonan ro, ya. Jadi kalau kita lihat ini kan kata hemera, ya kan? Hemera.
Nah, kalau kita perhatikan di sini, sebelumnya Bu Nilam sudah jelaskan ya bahwa A ini adalah infleksi. Sedangkan hemera itu disebut pangkal kata. Ya, pangkal kata tidak akan pernah berubah. Yang selalu berubah itu adalah infleksinya. Nah, jadi contohnya kata hemera ini pangkal katanya adalah hemer. Sehingga untuk nominatif atau vokatif, kasus nominatif atau vokatif, maka untuk tunggalnya berakhiran A menjadi he hemera. Sedangkan jamak hai hemerai. Perhatikan ya. Kemudian untuk genetif ablatif menjadi tes hemeras. Kenapa di sini as? Karena pangkal katanya berakhiran ro. Kemudian ton hemeron masih sama ya. Selanjutnya di sini lagi untuk datif lokatif instrumen dia akan berakhiran a. Ya, ini dia akan berakhiran a. Perhatikan ini berakhiran a. Sedangkan yang lainnya menjadi tetap tais hemerais. Kemudian akusatif ten hemeran. Sedangkan untuk akusatif tas hemeras. Selanjutnya untuk jenis feminin, bila pangkal berakhiran dengan sigma, double lambda, zeta, si, dan p. Perhatikan di sini untuk genetif ablatif mengalami perubahan akhiran ya. Sedang untuk juga dengan datif lokatif instrumen mengalami perubahan di sini. Nah, perhatikan juga kalau pangkal kata berakhiran ya. Bila berakhiran sigma seperti yang sudah dijelaskan di awal, contoh katanya adalah hedoksa. Pangkal katanya adalah dox. Dan demikian cara pembuatan deklensinya seperti ini. Ya, untuk nominatif tetap hedoksa, hai doksai. Tetapi di ablatif dia berakhiran s. Tes doxes, ton doxon. Begitu juga untuk lokatif instrumen datif berakhiran e. Te doxe, tais doxais. Kemudian ten doxan, tas doxas. Nah, perhatikan lagi selanjutnya untuk jenis feminin bila pangkal berakhiran selain nomor 1 dan 2, maka ini rumusnya. Ya, perhatikan di sini rumusnya. Jika selain nomor 1 dan 2 tadi, maka menggunakan rumus ini. Ya, perhatikan apa kata bendanya. He, eirene. Ya, berasal dari pangkal kata eiren. Dan perhatikan infleksinya di dalam kotak ini. Selanjutnya jenis maskulin bila pangkal berakhir dengan e, i, dan ro. Ya, ini jadi jenis maskulin. Tadi adalah feminin dengan akhiran epsilon, iota, atau rho. Tetapi ini adalah dalam gender feminin ini ada jenis maskulin juga. Tapi dengan bila pangkal berakhiran dengan e, i, dan ro, maka perhatikan rumusnya di sini. Ya, akhirannya harus selalu diperhatikan. Saudara harus memperhatikan akhirannya. Ya. Nah, infleksi kata benda deklensi pertama, contohnya ini ya, kata homesias. Perhatikan di sini artikelnya ya. Artikelnya karena ini jenis maskulin, maka artikelnya menggunakan artikel dari maskulin. Perhatikan nih artikelnya. Ya. Ini adalah artikel dari kata benda maskulin. Nih. Tetapi dia masuk gender feminin. Nah, ini dia contohnya. Homesias, jamaknya hoimesiai.
Kemudian untuk genetif dan genetif ablatif, tou mesio jamak ton mesion. Kemudian datif lokatif instrumen to mesia. Ya, perhatikan ya, to mesia bukan to mesio, bukan to mesio tetapi to mesia. Ya. Kemudian jamaknya tois mesiais. Ya. Kemudian untuk akusatif ton mesian. Untuk jamak tous mesios. Ya. Nah, selanjutnya ada tadi nomor 4 ya. Sekarang kita melihat yang kelima. Yang kelima, jenis maskulin bila berakhiran selain nomor 4 ya. Itu perhatikan di sini tetap artikelnya menggunakan artikel maskulin ya. Tetapi akhirannya ya adalah akhiran feminin. Semua berakhiran feminin. Perhatikan contoh. Ya. Contoh di sini adalah kata propet. Propetes ya, dari kata propet. Dari pangkal kata propet. Nah, perhatikan contoh di sana artikelnya adalah artikel maskulin, sedangkan infleksinya akhirannya adalah akhiran dari feminin. Ya. Saya pikir itu saja. Nah, untuk dapat mengerjakan, saudara harus perlu memahami diagram. Saya akan mengajarkan saudara cara membuat diagram, ya. Nah, saudara, dalam struktur bahasa Indonesia dikenal yang namanya subjek, terus habis subjek kata kerja, kemudian objek, dan boleh kata keterangan di sini. Tapi dalam bahasa Yunani, saudara perlu memahami yang namanya bahwa dalam bahasa Yunani itu ada yang namanya nominatif, kemudian ablatif, kemudian selain ablatif datif, dan akusatif. Nah, jangan lupa bahwa masing-masing memiliki yang namanya fungsi, ya. Nominatif berfungsi sebagai subjek dalam kalimat. Nah, sedangkan genetif menunjukkan pada kepemilikan atau kasus penjelasan. Seterusnya ada yang datif. Nah, kalau kasus datif, saudara, kasus datif ini sebagai objek langsung. Dan keempat, ada yang namanya tadi apa? Akusatif. Akusatif
Ini adalah objek langsung. Ya, ada tadi kesalahan di sini. Perhatikan bahwa datif itu bukan objek langsung tetapi objek tidak langsung. Ya, objek tidak langsung. Sedangkan objek langsungnya adalah akusatif. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita katakan contohnya contoh Ani pergi ke pasar naik motor. Ya. Ini dalam bahasa Yunani ini disebut naik motor. Nah, dalam bahasa Yunani Ani adalah nominatif. Pergi adalah kata kerja atau predikat. Ke pasar adalah objek langsung atau akusatif. Sedangkan naik motor itu adalah objek tidak langsung atau datif. Naik motor di sana adalah alat atau instrumen, maka ini adalah datif alat. Nah, coba kita perhatikan contoh di sini. Ada kata ho apostolos didaskei, parabolen tois antropois. Ho apostolos. Kita mulai parsing dulu ya. Ya. Kita buat diagram di dalam diagram nanti. Ini berarti ini ho apostolos. Kemudian kata didaskei, kemudian parabolen, tois, antropois. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau tadi contoh Ani pergi ke pasar naik motor, maka kalau kita buat dalam diagram, ya, ini adalah nominatif, predikat atau kata kerja akusatif. Sedangkan di sini di bawahnya adalah genetif. Di sini juga genetif. Maka kalau ada genetif, maka predikat di bawahnya adalah objek tidak langsung. Sehingga kalau kita buat dalam diagram seperti ini, saudara. Yang jadi subjek tadi adalah Ani. Maka Ani ada di sini. Nah, adakah genetif? Tidak ada. Ya, berarti di sini disilang saja. Ada kata kerja? Ada. Pergi. Tulis. Ada akusatif? Ada. Posisinya di sini, ke pasar. Ada datif alat? Ada. Maka posisinya di sini. Naik motor. Sini ada nggak genetif? Nggak ada, maka disilang aja. Itu adalah diagramnya. Nah, kita buat contoh seperti contoh dari kata kerja deklensi pertama tadi.
Contohnya adalah ho apostolos, ya. Saya kasih contoh nomor 1. Ho apostolos ho apostolos didaskei. Parabolen tois antropois. Nah, kita lihat dulu. Ini adalah dengan artikel ho, berarti ini adalah nominatif. Didaskei, perhatikan akhirannya adalah ei, itu orang ketiga tunggal, berarti ini kata kerja atau predikat. Maka parabolen ini adalah akusatif tois antropois. Kalau tois antropois, maka dia adalah datif. Maka ini adalah datif. Sehingga nomor 1 kita parsing dulu ya. Untuk nomor 1 katakanlah ini adalah parsingnya. Kita akan mulai. Ya, 1 kata ho apostolos. Ho apostolos parsingnya adalah ini adalah kata benda deklensi 2. Ya kan? Kata benda deklensi 2 maskulin nominatif tunggal, artinya rasul. Kemudian nomor 2 didaskei. Ini artinya ini adalah kata kerja ya. Kata kerja kini aktif indikatif. Kata kerja kini aktif indikatif orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal dari kata didasko. Artinya mengajar. Kemudian 3 kata, perhatikan dulu, parabolen. Ini adalah pasti kata benda deklensi 1. Mengapa deklensi 1? Karena dia berakhiran e. Ini ya, parabolen. Kata benda deklensi 1, parabolen. Nah, perhatikan di rumusnya tadi ada 5 rumus. Dia masuk mana ini? Parabolen. Ya. Parabolen ini apakah dia masuk
nominatif, akusatif, atau datif dan genetif. Tapi ini pasti adalah akusatif tunggal, artinya perumpamaan. Kemudian keempat ada tois, antropois. Ini pasti adalah kata benda deklensi 2. Dari mana? Karena ini berasal dari kata melihat artikel sama akhiran. Ya, ini adalah akhiran artikel dari kata benda deklensi 2. Kata benda deklensi 2 orang. Kata benda deklensi 2 kasusnya apa? Jenisnya apa? Maskulin dengan kasus datif. Orang datif jamak ya. Artinya manusia atau orang. Ya. Maka kita bisa membuat parsingnya. Ya. Coba ya. Kita parsing dulu. Kita lihat apostolos tadi adalah maskulin, berarti posisinya di sini. Apostolos. Baru ini posisi kata kerja. Didas. Kei. Baru parabolen. Akusatif. Baru di sini ya. Apa tadi? Tois. Antro. Pois. Sini enggak ada, kosongkan saja. Sehingga ini namanya diagram. Sekarang ketiga arti. Maka artinya adalah rasul itu sedang mengajar. Sedang mengajar perumpamaan. Kepada orang-orang itu. Oke. Jelas ya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya atau titipkan pertanyaan di bawah kolom materi berikut. Terima kasih, Tuhan berkati.